Jumila Agustina, NPM A1C021049, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen. Ada apa aja sih yang terdapat dalam fungsi-fungsi manajemen? Yang pertama adalah perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi, organisasi, dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Menurut Andang 2014. Adapun langkah-langkah dalam perencanaannya menurut Asmendri 2012 yaitu A. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. B. Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. C. Mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan. D. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. E. Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Adapun syarat-syarat perencanaannya menurut Asmendri 2012 terdiri atas A. Perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas. B. Bersifat sederhana, realistis, dan praktis. C. Prinsip memuat segala urusan serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan. D. Memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. E. Terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut urgensinya masing-masing. F. Diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. G. Diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Menurut Sarwoto 1978, mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan yaitu tujuannya dirumuskan secara jelas, bersifat sederhana atau simpel, artinya dapat dilaksanakan, memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan, memiliki fleksibilitas, planning, didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Untuk fungsi yang selanjutnya adalah pengorganisasian. Menurut Sarwoto 1978 mengungkapkan pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sarwoto 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut. A. Perumusan tujuan. B. Penetapan tugas pokok. C. Perincian kegiatan. D. Pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. E. Departementasi. F. Pelimpahan otoritas. G. Staffing. H. Facilitating. Untuk fungsi selanjutnya adalah pengerakan. Pengerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang menurut Baharudin 2010. Terry mendefinisikan actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Menurut Sarwoto 1978, actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu
A. Mendapatkan orang-orang yang cakap. B. Mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. C. Memberikan otoritas kepada mereka. Dan D. Menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran menurut Sarwoto 1978. Untuk fungsi selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan. Penilaian pelaksanaan performansi serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas menurut Baharudin 2010. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu tahapan penetapan alat pengukur atau standar, tahapan mengadakan penilaian evaluate, dan tahap mengadakan tindakan perbaikan menurut Manulang 1987. Menurut Manulang 1987, fungsi manajemen terdiri atas forecasting, planning termasuk budgeting, organizing, staffing atau assembling resource, directing and commanding, leading, coordinating, motivating, controlling, dan reporting. Dan inilah kesimpulannya. Menurut saya kesimpulannya adalah fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengerakan, dan pengawasan. Semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.